Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Diudin, akan meneruskan keterangan yang disampaikan oleh teman saya. CVK pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tidak hanya manusia normal saja yang memiliki hak atas dirinya, manusia penyandang disabilitas juga mempunyai hak pokok yang tidak boleh dilanggar. Bahkan setiap manusia harus memiliki hak pokok atas dirinya. Pada tahun 1976, WHO menyempurnakan panduan internasional Classification of Disease, di mana disabilitas dimasukkan ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit. Dari panduan tersebut kemudian WHO merumuskan 3 istilah yang berbeda terkait disabilitas yang dibuktikan pada tahun 1981 sebagai International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, yakni disingkat ICIDS. Ketiga istilah tersebut antara lain, yang pertama impairment adalah hilangnya atau kondisi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur fungsi anatomi tubuh. Yang kedua, disability adalah keterbatasan yang atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sebagai pada orang umumnya. Yang ketiga, handicap adalah sebuah ketidakberuntungan pada individu akibat dari kelemahan atau disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam melakukan peran sosial dan budaya di masyarakat. 1. Hak dan kewajiban. Hak adalah klaim yang secara kodrat melekat pada seorang atau kelompok orang atas sesuatu, yakni bisa berupa benda, status, kewenangan, atau yang lainnya, yang tidak bisa disangkal bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Dalam pengertian ini, hak di satu pihak selalu meniscayakan kewajiban untuk memenuhinya pada pihak lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang, tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran luhur seperti halnya agama, tema utamanya adalah pada kewajiban yang tidak lain berarti kewajiban Anda untuk memenuhi hak orang lain. Pemenuhan hak Allah oleh manusia dengan beribadah dan doa, itulah yang dikenalkan dengan kesolihan ritual, simbolik, dan personal. Sementara pemenuhan hak sesama baik dengan sikap, ucapan maupun perbuatan, itulah yang disebut dengan kesalihan aktual, substantif, dan sosial. Islam tidak memisahkan secara mutlak kedua kesalihan ini. Karena memenuhi hak sesama manusia adalah perintah Allah juga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Keterangan berikutnya akan diterangkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rifan Najla akan melanjutkan pemateri sebelumnya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan mengenai subjudul berikutnya, yakni Usul al-Khamsu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam telah mengajarkan dan menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini berarti manusia memiliki hak al-karomah dan hak al-fadilah. Apalagi misi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, di mana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi dari usul al-khamsu yang meliputi hifzil ad-din, hifzil an-nafsu, wal a'rid, hifzil al-aqli, hifzil an-nas, dan hifzil al-mal sebagai berikut. Yang pertama, hifzil ad-din. Hifzil ad-din yaitu memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya atau ad-din. Sementara itu, Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas atau kelompok agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama yang lain. Yang kedua, hifzin nafsu wal al-ird, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar hak atas
penghidupan, pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga, hifzil al-aqli, yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini, Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan atau represi, penggunaan ekstasi, dan terakhir meminum minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, hifzil an-naslu yang merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi atau pekerjaan, jaminan masa depan, kemudian keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Dan yang kelima, hifzil almal dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan masa depan, kemudian keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Dan yang kelima, hifzil almal dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain, dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam teori hukum Islam, 5 kelompok hak-hak tersebut secara hierarkis bisa dipilah ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, hak-hak bersifat daruri atau primer atau dasar atau umum, yakni hak yang jika tidak dipenuhi atau diingkari bisa berakibat kebinasaan. Kategori inilah yang dapat disebut hak asasi atau hak dasar. Yang kedua, hak-hak yang bersifat sekunder atau haji, yakni hak-hak yang jika tidak dipenuhi tidak berakibat fatal atau tidak berakibat kehancuran atau kepunahan ataupun kematian, melainkan dapat menimbulkan kesengsaraan. Dan yang ketiga, hak-hak yang bersifat tersier atau tahsini atau takmili, yakni hak yang jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan kesengsaraan melainkan kurang memberi kesempurnaan pada hal tersebut. Menyangkal hak kategori daruri, hukumnya haram berat, dosa besar dengan sanksi berat. Menyangkal hak haji atau sekunder, hukumnya makruh, tahrim atau haram, dosa dan tercela. Sementara menyangkal hak tahsini atau tersier, hukumnya makruh, tercela. Sebaliknya, memenuhi hak daruri dasar atau primer, hukumnya wajib dengan ganjaran besar. Memenuhi kebutuhan sekunder, hukumnya sunnah muakkad dengan ganjaran ekstra dan pujian. Sementara memenuhi kebutuhan tersier, hukumnya sunnah dengan ganjaran. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak pokok yang dibawa manusia dari lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan perspektif Islam. Terdapat 5 konsep hak asasi manusia yang dikenal dengan daruriyat al-khams. Di antaranya yaitu hak perlindungan terhadap jiwa, hak perlindungan terhadap keyakinan, hak perlindungan terhadap akal pikiran, hak perlindungan terhadap hak milik, hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan. Terdapat macam-macam hak asasi manusia dalam perspektif Islam, yaitu hak hidup, hak milik, hak perlindungan kehormatan, keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak keamanan dan kemerdekaan pribadi, persamaan hak dalam hukum, kebebasan berekspresi, serta kebebasan hati nurani dan keyakinan. Demokrasi mengandung nilai-nilai yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat, adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Pokok-pokok demokrasi dalam Islam yaitu asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Al-adalah adalah keadilan, al-musawwah adalah kesejajaran, al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain, al-masuliyah adalah tanggung jawab, serta disability adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sebagaimana orang pada umumnya. Terdapat usul al-khams, yakni yang pertama al-hifz ad-din, yakni memberikan jaminan hak untuk memelihara agama dan keyakinan. Yang kedua,
hifzul an-nafs wa al-ird, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, hifz al-aql adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Yang keempat, al-hifz an-nasl merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu. Dan yang kelima, al-hifz al-mal dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah serta kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.